Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau membangun bisnis online itu sebenarnya mirip banget kayak merawat pohon? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas perjalanannya. Mulai dari biji kecil sampai jadi pohon yang kokoh dan berbuah lebat. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari menanam benih, yaitu membangun fondasi bisnis. Lalu kita lihat tunas pertamanya muncul, alias launching dan dapat penjualan pertama. Setelah itu, kita akan membuatnya tumbuh kuat dengan strategi meningkatkan penjualan, lalu memetik buah manisnya, yaitu kepercayaan pelanggan. Dan akhirnya, kita akan lihat gimana cara jadi pohon yang rindang dengan sistem yang efisien. Yuk, kita mulai. Oke, langkah pertama, jelas kita tanam benihnya dulu. Ini semua soal pondasi. Sebelum Anda mikirin soal jualan atau marketing, dasarnya ini harus kuat dulu. Nah, akar pertama dari pohon bisnis kita itu apa? Ya ini, Unique Selling Point atau USP. Coba dipikirin, di luar sana ada lebih dari 28 juta toko online lain. Jadi apa yang bikin toko Anda beda? Kenapa orang harus beli dari Anda bukan dari kompetitor? Pertanyaan ini wajib banget dijawab. Pondasi yang kuat itu bukan cuma soal ide, tapi juga soal hukum. Nah, ini 4 langkah penting banget berdasarkan panduan dari dokter legal, biar bisnis Anda aman dari awal. Jangan sampai disepelekan ya, karena ini bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Oke, benih udah ditanam. Sekarang saatnya lihat tunas pertama muncul. Di tahap ini bisnis Anda mulai kelihatan di mata dunia. Fokus kita di sini adalah kehadiran online dan kekuatan kata-kata. Website itu ya etalase toko kita di dunia maya. Dan kesan pertama itu segalanya kan? Lihat aja perbedaannya. Website yang profesional, navigasinya gampang, fotonya bagus, bandingin sama yang loadingnya lama, gambarnya asal-asalan. Ini bukan cuma soal estetika loh. Ini soal kepercayaan. Pelanggan bisa kabur dalam hitungan detik. Nah, ini dia. Soal copywriting. Kutipan dari Wehlo ini kena banget. Copywriting itu bukan sekedar nulis deskripsi produk. Ini seni merangkai kata untuk meyakinkan orang dan bikin mereka pengen beli produk kita. Terus, gimana caranya? Pertama, pakai storytelling. Ceritain kisah di balik produk Anda. Jangan cuma jualan beli-beli-beli. Kedua, fokus ke manfaat buat customer, bukan cuma fiturnya. Apa masalah mereka yang bisa diselesaikan produk Anda? Dan yang ketiga, ini paling ampuh, pamerin testimoni. Biarkan pelanggan Anda yang jualan buat Anda. Oke, penjualan pertama udah masuk, selamat. Tapi jangan berhenti di situ. Sekarang PR-nya adalah gimana caranya bikin pohon bisnis kita ini tumbuh makin kuat. Caranya dengan menaikkan nilai setiap penjualan secara strategis. Ini dia, salah satu jurus paling sakti di dunia e-commerce, gratis ongkir. Angkanya nggak main-main, 84% orang lebih mungkin belanja kalau ada gratis ongkir. Simple tapi dampaknya luar biasa. Selain gratis ongkir, ada 2 istilah yang wajib Anda tahu. Upselling dan cross-selling. Gampangnya gini, upsell itu nawarin versi yang lebih bagus atau lebih mahal. Kalau cross-sell, itu nawarin produk lengkapnya. Biar lebih kebayang, lihat deh contohnya. Ada yang beli smartphone, kan? Coba tawarin model yang memorinya lebih gede. Nah, itu upsell. Atau tawarin sekalian casing sama antigoresnya. Itu namanya cross-sell. Kuncinya satu, harus relevan. Tawarannya harus benar-benar nambah nilai buat pembeli. Setelah pohonnya tumbuh kuat, sekarang saatnya berbuah manis. Buah dalam bisnis itu apa? Kepercayaan. Gimana caranya mengubah pembeli yang cuma datang sekali jadi pelanggan setia yang balik lagi dan lagi? Kepercayaan itu gak bisa dibangun dalam semalam, dan bahannya gak cuma satu. Ini resepnya. Testimoni yang bagus, layanan pelanggan yang cepat tanggap, sistem pembayaran yang aman, dan yang terakhir, transparansi. Semua ini harus ada biar pelanggan yakin sama kita. Nah, ini angka yang jujur agak serem. Menurut Dazo.id, 70% keranjang belanja itu ditinggalin gitu aja, gara-gara proses check-out-nya ribet. Bayangin, Anda udah susah payah narik pelanggan, mereka kabur di langkah terakhir. Sayang banget kan? Solusinya, jangan bikin pembeli pusing. Sediakan berbagai pilihan pembayaran yang mereka kenal dan percaya. Mulai dari Midtrans, Extended, sampai e-wallet dan QRIS. Makin gampang bayarnya, makin tinggi kemungkinan transaksi itu berhasil. Oke, kita sampai di tahap terakhir, pohon yang rindang. Ini gambaran bisnis yang udah matang dan udah besar. Gimana cara kerjanya? Efisien. Kuncinya ada di otomatisasi dan logistik yang pinter. Bisnis makin gede, berarti waktu Anda makin berharga. Nggak mungkin lagi kan, balesin chat satu-satu atau ngecek transferan manual.
Nah, ini saatnya mempekerjakan teknologi. Ganti tugas-tugas manual yang makan waktu dengan sistem otomatis. Biar apa? Biar Anda bisa fokus mikirin strategi buat tumbuh lebih besar lagi. Dan pohon yang sehat itu gak pernah berhenti tumbuh dan beradaptasi. Kita harus lihat ke depan. Menurut Kirimin Aja, ini nih tren e-commerce di tahun 2026. Ada pengiriman yang super lokal, ada AI yang ngatur rute, jualan langsung di medsos. Siapa yang bisa ngikutin tren ini, dia yang bakal jadi pemenangnya. Jadi, kita udah lihat perjalanannya dari sebuah benih kecil sampai jadi pohon yang rindang. Mungkin bisnis Anda baru mulai, atau mungkin udah di tengah jalan. Sekarang, pertanyaannya buat Anda. Dari semua ini, cabang mana nih yang mau Anda tumbuhkan selanjutnya?